Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Followers, kita patut bersyukur ya guys untuk kesehatan kita di tengah musim kemarau yang sangat panjang di daerah kayak Jawa Timur seperti itu ya kira-kira. Namun jiwa pembelajar kita semakin subur tentunya dan masih bisa dan berkesempatan untuk mengikuti webinar Security Engineer di hari Jumat 13 Oktober 2023 ini. Oh ya, saya tak lupa ya mengapresiasi teman-teman, antusiasme teman-teman pelajar dan mahasiswa yang kemarin sempat berdiskusi di Cyber Corner bersama Mas Dendi dan saya. Sampai sekarang masih mengikuti topik tentang keamanan siber. Namun hari ini kita lebih spesifik ya ke posisi karir sebagai security engineer seperti itu. Bersama narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat berprestasi di Indonesia maupun di mancanegara. Kira-kira begitu. Lain ialah Mas Rama Akbar. Mungkin bisa saya hello Mas ke teman-teman. Halo, halo semuanya. Rame juga yang hadir ya. Ada Ya Mas, seratus rame lima banget. puluh juta yang hadir ya. Wah, Ya. keren-keren. Posisi di mana Mas sekarang Mas? Saat ini saya lagi di Jogja. Oh di Jogja. Oke oke siap. Baik. Sebenarnya latar belakang diadakannya webinar ini tak lain adalah memancing minat teman-teman untuk terjun dan menjadi pakar atau kader keamanan siber di Indonesia terkhusus pada jenjang karir di posisi security engineer yang nanti akan disampaikan oleh Mas Rama lebih detail gitu ya. Dan tujuan dari webinar kali ini adalah mempertajam pemahaman teman-teman terkait bagaimana sih berkontribusi sebagai cyber security enthusiast di ranah industri keamanan siber di Indonesia maupun mancanegara. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sempat berbincang dengan Mas Dendi dan saya tentang materi di fundamental cyber security, nah mungkin ini jawaban terbaik atau ya saya rasa jawaban terbaik ya bagaimana sih berkontribusi seperti itu ya kira-kira. Oke, baik, langsung saja untuk Mas Rama silakan menyampaikan materi dan pengalaman di webinar Security Engineer kali ini yang nantinya akan bermanfaat bagi kita semua sebagai cyber security enthusiast. Waktu dan layar saya persilahkan Mas Rama. Oh, oke, halo semuanya. Slide saya udah bisa kelihatan belum? Aman Mas? Bentar. Oke, udah aman ya slide-nya ya. Aman Mas, aman. Oke, mungkin ini saya mau sesi interaktif aja kali ya. Kayak misal chatnya bisa dibuka juga. Kalau misal ada yang mau ditanyakan juga, kayaknya bisa langsung deh. Saya kalau emang nanti apa sempat saya jawab pasti saya jawab gitu sebelum masuk di Q&A juga. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh kalau langsung mau ditanyain juga. Jadi Baik, interaktif aja ya sesinya. Oke, siap. jadi sebenarnya untuk hari ini ya materinya itu Zero to Hero Security Engineer ya. Karena memang dari yang saya tahu gitu, jarang banget gitu ada orang yang mau terjun ke security engineer. Rata-rata mereka pasti ini ya ke ini perusahaan konsultan jadi penetration tester gitu. Jadi ya bisa jadi untuk yang belum tahu sebenarnya ada juga gitu profesi di dunia cyber yaitu security engineer gitu. Dan di sini juga kita akan bahas gitu gimana sih learning path-nya kalau kita mau jadi cyber security engineer. Oke, di sini tentang saya ya singkatnya saya itu nama asli saya itu Muhammad Fani Akbar, tapi saya itu biasa dipanggil Rama gitu. Dan saat ini saya bekerja sebagai cyber security engineer di salah satu perusahaan fintech ya.
Tapi untuk saat ini saya belum belum mau spill ya. Saya kerja di mana? Mungkin ntar setelah saya resign kayaknya ya, baru saya spill kerjaan di mana. Tunggu saya pindah gitu. Dan saya itu spesialisasinya di application dan cloud security. Kurang lebih kalau di kerjaan saya itu tiap hari ya nge-review kode, code review, pen test, atau kegiatan yang kaitannya dengan engineering gitu ya. Dan saat ini juga saya masih ini ya, udah lulus sebenarnya mahasiswa, mahasiswa teknik komputer di Amikom Yogyakarta. Di sini ada ini, mahasiswa Amikom nggak? Dan selain itu juga saya punya beberapa sertifikat ya. Kalau di cyber security ada OSW, ada OSCP sama CEH gitu. Mahal ini. Jadi ya apa ya? Akan kita bahas juga di sini. Karena semuanya ini saya pakai duit pribadi ya gitu, bukan sponsor. Oke, next. Ini kurang lebih outline yang akan kita ini ya, yang akan kita diskusikan pada sesi webinar ini. Yang pertama ada understanding the role of security engineer, yang kedua learning learning path-nya gimana, yang ketiga masalah certification dan trainingnya, yang keempat ada soft skill dan juga komunikasi, yang keempat ada masalah building portfolio, dan yang terakhir job search dan career development gitu. Oke, here we go. Yang pertama ya, masalah understanding the role of a security engineer. Saya apa security engineer gitu? Kalau misalnya kalian cari nih, bisa kalian buka LinkedIn atau apalah yang kaitannya yang bisa nge-posting lowongan pekerjaan. Kalian ketik security engineer, pasti akan keluar berbagai macam posisi. Ada kayak misal kalian ketemu product security engineer lah, ada offensive security engineer lah, ada application security engineer lah, dan bahkan ada juga cloud dan infra security. Jadi sebenarnya gini, sesederhananya security engineer itu kurang lebih ya untuk amanin sistem gitu. Sederhananya itu aja gitu, untuk amanin sistem. Tapi bedanya security engineer itu kerjanya di perusahaan yang sifatnya end user. End user itu maksudnya perusahaan ini punya produk gitu. Jadi kita amannya produk itu gitu. Jadi kita bangun, misal nih mulai kerja ya amannya produk itu aja. Kita nggak bakal ngehandle klien, nggak bakal ngehandle produk lain selain produk itu sendiri gitu. Pokoknya sampai jadi, sampai aman itu produk itu bakal terus dihandle. Nah, tapi sebenarnya gini, akan banyak nih masalah ini ya, masalah role yang ada. Nah, sebenarnya ini sama aja gitu, mau product security engineer, mau application security engineer, mau offensive security. Ini sebenarnya sama aja gitu. Kalau di security engineer ini hanya kayak pemisahan nama tim aja. Dan biasanya di security engineer itu kayak apa ya, gabungan dari beberapa skill gitu, bukan satu aja. Nah, semisal contoh gini, product security engineer sama application security engineer. Ini sebenarnya scope kerjaannya itu lebih ke ini ya, ngebantu developer. Jadi sebelum produknya di deploy ke prod itu udah dites dulu gitu. Dan kalau offensive security engineer itu biasanya setelah produknya berhasil di deploy ke production itu baru dites security-nya gitu. Nah, kalau cloud security engineer sama infra ya ini kurang lebih ada kaitannya dengan infra infra itu sendiri gitu. Jadi aplikasi ini di deploy di mana, jadi diamannya di sisi infranya atau cloud-nya gitu. Tapi jangan ini ya, jangan terlalu terpaku pada istilah, sebenarnya sama-sama aja sih, tergantung perusahaannya sebenarnya yang mau namainnya apa gitu. Tapi kalau dari sisi saya pribadi kayak ini sama aja namanya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih skill yang dibutuhin gitu kalau jadi security engineer gitu. Sebenarnya ada beberapa campuran skill di security engineer itu gitu. Kadang misal contohnya ada network security, ada incident response, risk assessment, sampai ke infra atau cloud security. Nah, dan yang kedua sisanya di sini yang di bawah ya, ada communication sama problem solving. Ini soft skill, yang atas 6 ini technical skill atau hard skill gitu. Nah, kira-kira kita itu perlu pelajarin semuanya enggak? Sebenarnya jawaban singkatnya itu enggak gitu. Nah, tapi ada baiknya kalau kita jadi security engineer, itu biasanya kerjaannya itu palu gada gitu. Jadi apa aja dikerjain, tergantung dari planningnya. Nah, tapi kalau dari saya, saran saya kalau emang mau survive ya, beneran survive, itu setidaknya kayak punya skill programming sama ini ya, infra security. Kalau disuruh pilih dua ya, saya bakalan pilih skill programming sama infra security gitu. Karena kalau misal saya udah bisa programming, saya bakalan pasti bisa otomatis application security gitu.
kalau bisa infra biasanya udah otomatis bisa kayak kaitannya dengan network security gitu. Nah, dan yang lebih penting juga itu saya skill komunikasi sama problem solving. Karena di security engineering itu kebanyakan isinya emang komunikasi gitu sama developernya, sama orang-orang yang ada di instansi tersebut gitu. Jadi nggak lempar gitulah, nggak lempar tangan gitu. Pokoknya kalau kita ketemu security issue itu harus dikelarin sampai benar-benar kelar. Karena kalau enggak itu bisa jadi masalah ke depannya. Dan juga kita itu harus punya skill problem solvingnya. Karena masalah di security engineer, apalagi kalau levelnya tinggi ya, misal kayak medior atau ke senior ke atas itu biasanya masalahnya abstrak gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi harus ada yang dipecahin. Kurang lebih kayak gitu. Dan tapi kalau misalnya mau ke ini ya, mau ke arah yang sifatnya manajerial, dari case skill ini sebenarnya bisa pilih risk assessment sama compliance kalau emang ini ya mau ke arah manajerial. Karena dari misal dari lead saya atau CISO yang ada yang dari saya lihat background mereka bukan background teknik melainkan dari background risk sama compliance gitu. Nah, tak balik lagi ke tadi, key skill ini sebenarnya ada baiknya kita itu bisa ini ya, skillnya gabungan lah, gabungan dari enam ini, dari enam technical skill ini. Sebenarnya mana-mana pun bisa gitu. Misal mau application security, aman security itu bisa gitu. Pentest, penetration sama compliance juga bisa gitu. Ada baiknya kalau emang mau survive ya harus ini sih, harus lebih dari satu key skill yang ini, yang dikombinasikan. Yang ke ini ya, selanjutnya masalah knowledge area. Kalau kita balik ke sini tadi, sebenarnya kalau kita ringkas, knowledge area di security engineering itu ya kurang lebih kita pelajari operating system, networking di sini komputer network ya, bukan bukan networking sama orang. Web teknologi, cloud atau infrastruktur, security framework ini pasti kalian akrab ya. Misal kayak apa ya, NIST, ISO 27001 atau best practice yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya penting banget gitu. Terus ada juga security tools. Security tools ini kita general aja ya. Kayak misal kita tahu tools untuk pentest itu apa, tools untuk scanning itu apa, tools untuk ngoding itu apa, pokoknya yang general dan ini kita wajib tahu gitu. Terus masalah security policy. Security policy ini gimana kita nge-enforce atau maksain sebuah aturan atau policy dalam organisasi gitu. Jadi ini kalau security policy ini kaitannya dengan compliance ya. Kalau security framework ini kayaknya bisa jadi ya di compliance juga. Dan programming, kalau misal programming, kalau kita balik lagi ke yang sebelumnya ya, tentu aja di programming dan application security gitu. Jadi ini ya knowledge areanya. Soalnya kalau kita bisa ini, ya otomatis baik secara nggak langsung kita udah bisa jadi security engineer gitu. Karena emang gabungan dari skill ini dan juga gabungan dari knowledge area ini gitu. Nah ini contohnya yang saya ambil ya dari ini contoh lowongan pekerjaan. Ini akan membuktikan teori saya yang bilang tadi kalau sebenarnya security engineer itu palu gada dan juga biasanya itu gabungan dari ini ya salah satu gabungan lebih dari satu skill. Ini abaikan aja yang saya tandain merah ya. Ini kayaknya salah gitu. Misal contoh ini yang pertama posisi security engineer di lakusix.com. Yang paling atas nih kalau kita lihat develop execute bla bla bla. Ini kalau kita lihat ini infra security. Yang kedua juga desain strategi in cyber security arsitektur ini juga masuknya ke infra security gitu. Identify ini juga kayaknya ini ya ke infra juga, infra atau cloud, troubleshooting ini juga kayaknya bisa infra, bisa juga network security. Yang ini juga install software, ini juga kayak bisa masuk ke security juga. Sorry, maksudnya network security. Yang monitoring, oh ini monitor illegal behavior. Ini bisa aja ke insiden respon ya, insiden respon. Nah, pokoknya banyak nih. Makanya, jadi sebenarnya jobnya itu ya palu gada sebenarnya gitu. Gabungan lebih dari satu skill gitu. Ini ada di bawah nih. Perform regular penetration test. Udah masuk pentest nih. Berarti secara nggak langsung dari satu ini aja udah mention tiga skill yang berbeda gitu. Pentest, infra sama network security gitu.
Nah, kita lanjut lagi di job yang selanjutnya, Product Security Engineer di Mekari. Di sini mungkin karena posisinya kayaknya junior ya, junior ke medior, makanya job description-nya agak agak sedikit. Tetapi kurang lebih di sini develop automation. Nah, ini udah masuk ke compliance. Udah masuk ke compliance yang tadi. Conduct penetration testing. Nah, ini udah masuknya ke pentest dan juga di sini code review. Berarti butuh skill programming gitu. Terus di sini ada manage operation of product security. Ini kaitannya dengan application security gitu. Dan yang ke bawah provide assistance to product security as needed. Ya ini bisa jadi soft skill untuk komunikasi ya. Dan juga di sini senior ya, senior security engineer, subnya application security di Grab. Ini kalau kita lihat baik-baik ya, sebenarnya kalau nggak salah ini udah masuk ke application security, ini incident response, ini udah pentest, pokoknya yang lebih dari satu. Yang bawah juga ini bisa jadi masuknya ke ini kayaknya security awareness ya. Yap. Nah, pada intinya ini adalah gabungan dari beberapa ini ya, beberapa sub skill gitu. Dia jadiin satu gitu. Dan tapi sebenarnya kalau di security engineer apalagi di perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya job description-nya itu kadang nggak sama dengan kerjaan aslinya ya gitu. Jadi ya pastiin aja kalau misal kalian apply jadi security engineer saat sesi interview sama user itu coba tanyain gitu daily activity-nya apa gitu. Kira-kira bakalan sama nggak dengan yang ada di job description. Tapi kebanyakan nggak sama ya gitu karena job description ini biasanya itu ditulis sama HR gitu. HR kadang nggak tahu gitu kegiatan di security itu apa gitu. Jadi ada baiknya ditanyain dulu. Jadi jangan sampai ekspektasi kita tinggi nih. Misal pas ngelihat day to day jobnya, kok malah ini ya banyak yang menarik, tapi ternyata kerjaan aslinya ngebosenin gitu. Itu kalau bisa ditanyain dulu saat interview usernya gitu, biar nggak kecewa. Oke, next. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu ya, learning path sama roadmap-nya kalau kita mau jadi security engineer. Oke, ini sebenarnya learning milestone ya, learning milestone yang sederhana gitu. Nggak banyak elaborasi di sini, tapi kurang lebih yang pertama itu kita harus kuatin fondasi kita. Fondasi di sini yang pertama di sisi networking. Networking di sini kaitannya dengan komputer network ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh kayak misal protokol-protokol sederhana protokol-protokol yang sering dipakai di jaringan internet ya, misal ada web server, ada DNS, FTP dan segala macam. Itu kayaknya wajib banget kita tahu gitu. Terus kita bisa tahu juga OSI layer. Itu harus tahu semua sih gitu. Karena itu menurut saya itu fondasi yang harus kita ketahui gitu. Karena kalau udah tahu itu pasti gampang aja belajarnya. Dan yang kedua itu operating system. Operating system kan ada banyak ya, tiga lah, pada dirinya tiga ya, ada Mac, ada Windows, sama Linux. Nah sebenarnya operating system ini kita sebenarnya nggak perlu belajar satu-satu dari ketiga sistem operasi ini. Kita hanya perlu pelajarin sistem operasi tertentu itu, misal Linux itu kegunaannya apa gitu, dan juga behaviornya itu kayak gimana aja sih gitu. Apakah itu cocok untuk digunakan sebagai server, penggunaan pribadi atau gimana. Karena kalau udah tahu itu semua, ntar ini pasti kaitannya ini dengan infra security gitu. Karena infra security ya pasti nggak jauh-jauh juga dari operating system gitu. Dan yang ketiga ada basic security concept. Basic security concept ini bisa ya, bisa kita tahu sebenarnya apa aja sih dasarnya yang di security. Kayak misal ada ini basic threats, basic vulnerability, 2FA, kita tahu nggak kayak gitu-gitu. Jadi autentikasi. Jadi hal-hal basic seperti itu harus kita tahu dulu gitu sebelum kita lanjut. Karena akan jadi fondasi untuk kita belajar application security lah, network security, infra security, atau yang lainnya gitu. Dan yang paling penting sebenarnya menurut saya programming ya. Karena menurut saya gini, penyebab adanya ini ya security vulnerability itu sebenarnya cuma karena ada dua ya. Kalau nggak karena kesalahan config ya pasti karena kesalahan coding gitu. Nah, kalau kalian bisa coding atau programming ya berarti kalian sebenarnya udah 50% bisa di dunia cyber security gitu. Karena
programming di sini krusial. Kalau misal kalian disuruh baca kode gitu, baca kode aplikasi, kalian pasti tahu tuh salahnya apa, gimana cara nge-patch-nya dan dan seterusnya gitu. Dan di sini programming yang saya saranin bisa ini ya, bisa bahasa interpreter aja, misal Python atau Ruby atau mungkin Bash ya. Kalau kalian bisa bahasa yang compile, misal kayak Golang juga kayaknya oke gitu. Oke, next. Nah, di sini spesialisasi ya. Mungkin kalian kaget ya, kenapa saya nggak tulis spesialisasi di sini blue dan red team gitu. Nah, karena sebenarnya gini, in the end, kalau di security engineer, kita itu bakalan ini, lari ke dua hal. Kalau nggak ke aplikasi, pasti ke cloud atau infra gitu. Karena misal gini, saya kan tadi bilang ya, celah di security vulnerability itu biasanya karena dua hal ya. Kalau nggak kesalahan coding, pasti karena kesalahan config. Nah, aplikasi di sini termasuk dalam kesalahan coding gitu, karena aplikasi tentu aja dibuat dengan programming language gitu. Jadi tentuin spesialis kalian mau ke fokus ke aplikasi security atau ke cloud atau infra gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa dua-dua ini malah tambah bagus gitu. Karena berarti peluang kalian makin lebih banyak gitu. Tapi kalau saya pribadi seperti intro tadi ya, saya itu bisa dua-duanya. Jadi kalaupun saya tiba-tiba malas di application security, saya bisa pindah ke cloud atau infra security. Nah, kalau cloud infra security ini biasanya kaitannya dengan ini ya, cloud provider yang besar. Kayak misal ada AWS, ada GCP, ada Azure, ada Alibaba juga dan sebagainya. Tapi ya top 3-nya bisa jadi yang kita pelajarin hanya ini ya, hanya perlu AWS atau GCP atau Azure. Tapi saya pribadi lebih ini ya, lebih mempelajari tentang AWS karena kebetulan di tempat kerja saya juga itu pakainya AWS gitu ya. Nah, ini page selanjutnya itu masalah security skills ya. Security skill di sini sebenarnya apa aja sih? Yang paling penting itu sebenarnya kita harus tahu ini ya, common attack. Common attack di sini bisa kayak brute force, spoofing, SQL injection. Pokoknya yang kalau di website kan ada OWASP Top 10 ya. Kalau di mobile juga ada ini OWASP Top 10-nya juga, mobile OWASP Top 10-nya. Ini wajib nih, wajib tahu dulu common attack-nya. Karena in the end walaupun kita pilih ntar mau jadi yang fokus ke application atau infra, common attack ini ya tetap harus kita pelajarin gitu. Karena akan berguna juga kalau misal ada insiden terus kita ngeinvestigasi. Karena mau nggak mau kita harus tahu ini gitu. Terus common threats dan vulnerability juga. Jadi kalau misal kita tahu nih threats yang ada itu apa, kayak misal ada ransomware lah, ada malware, terus vulnerability juga kayak misal ada SQL injection dan sebagainya, itu kita wajib tahu gitu untuk ngebedain vulnerability yang ada atau threats yang ada. Dan juga di sini selanjutnya ada common tools. Common tools ini seperti yang tadi bilang ya, tools yang kaitannya dengan cyber security deh gitu. Kayak misal ada ini, kalau di ini ya, web pentest itu biasanya Burp Suite, ada yang pakai Burp Suite lah, ada yang pakai OWASP JAP. Pokoknya tools-tools yang common itu wajib kita kuasain gitu. Kalau misal untuk exploit SQL injection ada SQL map. Kalau untuk vulnerability scanning misal bisa pakai Nukli atau sebagainya gitu. Jadi ini sangat penting ya, itu fondasinya. Dan juga selanjutnya ada common standard. Common standard ini ada kaitannya dengan kayak regulasi gitu. Kayak misal kita tahu masalah security framework kayak NIST, ISO 27001. Karena in the end yang kita perusahaan itu pasti akan ini ya, patuh terhadap regulasi gitu. Jadi kalau kita paham masalah standar-standar yang ada atau best practice yang ada, itu akan sangat membantu sekali gitu. Jadi saat kita misal nemuin ini isu kriptografi gitu, isu kriptografi di aplikasi, kita itu nggak bakalan ngasih saran yang aneh-aneh karena tinggal lihat aja standar. Misal kriptografi harusnya pakai misal AES 256 bit gitu. Jadi kalau kita tahu standar, kita gampang gitu nyaranin developernya untuk nge-fix sesuatu. Oke, ini masalah skill development ya. Misal kita udah semua tadi, kita udah punya fondasinya, kita udah punya ini spesialisasinya gimana, kita udah punya basic security skill-nya.
gimana caranya kita nge-develop skill kita biar next level gitu. Nah, yang pertama, saya itu sebenarnya sangat menyarankan kita itu ikut ini ya, lomba CTF. Karena di lomba CTF itu biasanya case-nya itu beda-beda dan banyak gitu. Saya juga awalnya itu berasal dari CTF gitu. Tiba-tiba saya sering main CTF. Saya itu main CTF dari 2017 kayaknya. 2017 sampai 2020-an karena saat itu COVID, jadi saya berhenti gitu. Dan di CTF itu saya banyak dapat ini ya, banyak dapat ilmu gitu, terutama tentang coding, tentang infra. Itu secara nggak langsung saya dapatnya dari CTF gitu, karena challenge-challenge yang ada di CTF kan bervariasi ya gitu. Tiba-tiba misal ada yang tanya juga ke saya, misal gimana cara belajar ini, misal web pentest atau Docker. Jujur aja saya nggak tahu ya pet yang tepat di mana, tapi yang jelas waktu itu saya selalu main CTF, jadi tiba-tiba bisa aja gitu skill-skill yang lain tadi gitu. Misal saya balik lagi aja ya ke yang tadi. Misal nih ini knowledge area, tiba-tiba itu saya tahu semua aja kayak misal operating system, networking, web teknologi, infra, programming, security tools itu sebenarnya dari ini ya, dari karena saya main CTF gitu. Jadi ya saya nyaranin gitu, kalian main CTF biar skill kalian next level. Dan yang kedua masalah home lab ya. Misal kita nggak terlalu suka main CTF, kita sih bisa aja sih setup home lab, kan ada banyak tuh di GitHub. Misal ada ini ya DVWA, ada Flaws itu untuk AWS ya gitu. Jadi kita bisa setup home lab sendiri, kita bisa main sendiri gitu untuk latihan. Dan yang ketiga, cari mentor yang baik ya. Kebanyakan orang itu nggak tahu ya belajarnya mulai dari mana, pet belajar yang jelas kayak gimana. Nah, justru dari itu carilah mentor yang baik. Nah, kayaknya di orang siber banyak ya mentor-mentor yang baik gitu. Jadi ya coba aja nimbrung di orang siber gitu, cari mentor yang di situ dan minta ajarin gitu. Dan yang keempat, kita tuh harus belajar ini ya, konsep yang advance gitu. Misal kita udah bisa nih, udah ngerti common attack lah, udah ngerti common tree vulnerability, common tool dan common standard. Nah, setelah itu coba deh kita beraniin diri belajar teknik hacking yang advance gitu. Misal di lab, di home lab kalian atau di CTF, misal kalian hanya berani ngerjain soal kayak misal yang nggak jauh-jauh dari SQL injection atau LFI. Coba sekali-sekali kerjain soal yang susah kayak misal yang ini ya, yang bisa aja nemuin kayak zero day di soal CTF-nya. Bisa juga misal kalian belajar teknik hacking yang advance misal ke deserialize, kurang lebih yang seperti itu gitu. Jadi jangan stuck di basic, usahakan belajar yang advance secepat mungkin setelah kalian udah ngerti hal-hal yang umum ini ya gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut, pendekatan saya kalau misalnya belajar itu istilahnya apa ya? Kalau di code review itu ada istilah source and sink ya. Jadi source itu dari luar, sink itu yang dalamnya gitu. Nah, kalau saya misal mau belajar sesuatu, itu saya akan mulai dari luar dulu nih, mulai dari luar. Misal anggap aja saya mau belajar pentest Android ya, misal kayak gitu, pentest Android. Saya itu akan cari dulu tutorialnya, tutorial cara pentest Android. Saya belajar dulu dari luarnya gimana. Kalau luarnya udah bisa secara praktek ya, tapi secara teori belum tentu gitu. Karena kan kalau kita mau jago banget, itu kita harus ngerti teorinya juga. Nah, makanya saya masuk ke sing atau masuk ke dalam. Nah, dari sini saya akan belajar tuh, teori di balik Android itu kayak gimana sih? Dan apa ya, sistem di Android itu kayak gimana, cara aplikasinya berjalan itu kayak gimana. Pokoknya kita itu harus belajar teorinya juga kalau emang mau ini ya, skillnya next level gitu. Itu personal approach saya kalau belajar. Dan yang ketiga ya di outline-nya ada masalah certification and training gitu. Ini jujur aja ya, kayaknya masalah certification itu pas awal saya mikir kayaknya sertifikat itu kayaknya nggak perlu banget gitu, nggak perlu banget sampai suatu saat saya ditawarin project. Waktu itu projectnya gampang sebenarnya. Saya disuruh nge-review code review ya, code review kode PHP gitu. Saat itu saya bilang bisa banget kalau cuma teknologinya PHP. Terus tiba-tiba ditanya gini, kamu punya sertifikat nggak? Sertifikat apa? Saya tanya. Sertifikat C gitu. C loh yang ditanya gitu.
Jujur aja kayaknya kalau standar C sama skill saya itu kayaknya jauh banget gapnya gitu. Tapi ya karena itu kebutuhan gitu, mau nggak mau emang harus punya gitu sertifikat gitu. Nah, sejauh ini yang menurut saya sertifikat yang relevan ya di dunia security engineer itu ya OSCP, OSWC, EWPTX, terus sertifikat spesialisasi security di entah itu AWS, GCP atau Azure gitu. Terus ada CISM, CISM itu Certificate Information Security Manager ya. Ini kalau yang mau jadi ini jadi manajer lingkupnya. Terus ada juga CISP. Ini juga kaitannya sama manajer. Nah, terus juga di sini ada Kubernetes security gitu. Karena ini kaitannya dengan infra atau cloud native nantinya. Kalian boleh riset sebenarnya. Kalian misalnya ke LinkedIn, kalian ketik aja misal posisi security engineer. Coba kalian bandingin deh beberapa posisi di situ. Pasti akan mention salah satu dari sertifikat ini gitu. Makanya menurut saya ini penting. Penting kalau kita ini ya mau next level, mau gampang dapat kerja, mau gaji lebih tinggi dibandingkan standar, itu wajib punya sertifikat gitu. Tapi apakah orang yang punya sertifikat itu jaminannya jago? Jago sebenarnya belum tentu gitu. Karena bisa jadi saya kan punya ini ya OSCP, OSW sama C. Bisa jadi sebenarnya kalian lebih jago dibandingkan saya walaupun saya punya 3 sertifikat ini gitu. Nah, tapi misalnya saya disuruh pilih, misal disuruh pilih satu sertifikat di sini, apa yang saya pilih? Tentu saja yang saya pilih bakalan OSCP gitu. Karena OSCP itu kayak udah jadi gold standar ya kalau di dunia cyber security, apalagi di Indonesia. Itu kayak didewa-dewakan banget. Itu kalau pilihnya satu. Kalau misalnya disuruh pilih dua, saya akan tetap pilih OSCP yang pertama, yang kedua saya akan pilih AWS ya, AWS security gitu. Karena balik lagi ke tadi, kalau di security engineer spesialisasinya itu kalau nggak di application security ya berarti di cloud atau infra gitu. Jadi dengan saya punya 2 sertifikat ini OSCP sama AWS, AWS security, itu kayaknya saya gampang gitu mau nge-switch role entah ke infra atau ke application gitu. Oke, next-nya ini masalah soft skill ya, soft skill dan komunikasi. Karena emang di security engineer itu isinya ya komunikasi sebenarnya. Kayak misal gini, pentingnya skill komunikasi dan kolaborasi ya gitu. Karena misal gini, di security engineer itu ditekankan kita itu harus kerja sama dengan developer. Jadi semisal kita nemuin security isu tertentu atau mau nyaranin security isu tertentu, kita nggak bisa tuh tiba-tiba langsung ngelempar, ini implementasiin ya gitu. Tanpa ngejelasin konteksnya lah, tanpa ngejelasin sumbernya apa gitu. Jadi efektif komunikasi itu sangat penting kalau di security engineer karena emang kerjanya yaitu kita komunikasiin gitu. Dan juga di sini rantainya akan masuk ke kolaborasi. Engineering di sini sebenarnya proses ya, sebuah proses gitu, sebuah proses kita itu ngebangun sebuah produk sehingga produk ini bisa jalan gitu. Ya caranya ya kolaborasi gitu. Kalau kalau di ini ya security engineer itu biasanya ada stage yang namanya SSDLC ya, Secure Development Lifecycle. Jadi di SSDLC itu ya kita security engineer akan kolaborasi dengan developernya. Di situ kita akan ngedesain, nentuin desainnya lah, ngelakuin threat modeling, ngetes security-nya dan segala macam itu sama developer. Jadi developer tahu kita ngapain, kita juga tahu developer itu sebenarnya ngapain dan developer itu ngimplementasiin apa gitu. Dan juga di sini ada juga user education. User education di sini cakupannya bisa jadi developer, bisa jadi juga itu sebenarnya semua employee atau pegawai yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi kayak misal kita mau ini ya ngimplementasiin security standar tertentu, itu kita harus ini ya kasih tahu dulu usernya kayak gimana. Jangan tiba-tiba kita itu seakan-akan penjahat gitu di sebuah perusahaan itu yang nyuruh user itu harus lakuin A, harus lakuin B, harus lakuin C gitu tanpa kita ngedukasi gitu ya. Jadi jujur aja komunikasi sama kolaborasi itu skill yang sangat penting ya kalau di security engineer. Karena banyak yang saya temuin kayak apa ya security engineer mereka nggak tahu cara nyampain isu-isu security. Jadinya mereka ujungnya bakal ngesalahin developernya lah. Misal, developernya nggak mau nge-patch, developernya nggak mau kerja sama gitu. Padahal sebenarnya cara mereka sampaikan aja yang nggak ini ya,
nggak efektif gitu. Mungkin kalau di sini ada security engineer ya, ada security-nya juga, permasalahan klasik mereka pasti yang tadi itu, mereka kan bilang developernya nggak mau nge-patch. Itu masalah klasik, dan saya sebenarnya banyak ini ya, banyak banget dengar pertanyaan gitu, gimana kalau developernya nggak mau nge-patch gitu. Ini bisa kita diskusin di Q&A nanti kalau misalnya ada yang penasarannya gitu. Masalah kolaborasi security engineer sama developer. Oke, yang ini ya, ini masalah building portfolio. Misal kita udah tahu roadmap-nya, kita udah sesuai, kita udah punya sertifikasi, kita udah punya soft skill dan komunikasinya. Lah selanjutnya gimana cara kita nge-build portofolio biar kita itu stand out gitu dibanding kandidat lain. Oke, pada dasarnya sebenarnya kalau kita mau ngebangun portofolio, kita yang pertama gini, kita nunjukin project yang pernah kita buat gitu. Project ini bisa aja tools, bisa aja apa aja lah gitu. Pokoknya yang kaitannya dengan project atau aplikasi yang pernah kita buat, itu tunjukin aja gitu. Dan yang kedua, misal di sini ada sertifikat sama award. Misal tadi kita punya OSCP, udah tunjukin aja. Misal kita baru dapat sertifikat, posting aja di LinkedIn, bilang alhamdulillah I got sertifikat ya gitu. Pokoknya seperti itu. Kalau misal award, kita juara lomba CTF, kita dapat bug bounty, posting gitu. Karena itu akan jadi portofolio kita secara nggak langsung gitu. Karena sebenarnya banyak juga teman saya yang istilahnya dapat pekerjaan itu langsung ditawarin ya, kayak nggak perlu masuk sesi interview segala macam, pokoknya kayak langsung masuk aja gitu, langsung dapat offering. Itu sebenarnya karena mereka ngeposting pencapaian mereka gitu. Bisa jadi itu karena menang kompetisi CTF, bisa jadi juga karena dapat bug bounty gitu. Nah, terus di sini ada juga personal website. Kalau misalnya kita punya website, itu kita deploy aja gitu, biar orang itu tahu kalau kita itu misal di website itu ada isi portofolio kita, ada juga resume kita. Dan juga misal di website itu kita sertain aja about me lah istilahnya, yang ada gabungan dari project showcase, ada sertifikat dan award, pokoknya cantumin aja di website itu gitu. Dan yang terakhir yang paling penting ini sebenarnya blog atau artikel ya. Karena kalau misal gini, kalau kita nggak punya project, kita nggak punya sertifikat atau award, atau bahkan kita nggak punya personal website, tulisan kita itu sebenarnya bisa jadi portofolio gitu. Bisa jadi ini bisa banget jadi portofolio. Saya pernah nanya teman saya gitu, teman-teman saya lah gitu, karena mereka di perusahaan posisinya cukup tinggi lah, ada yang udah jadi lead, ada yang jadi VP dan sebagainya dan seterusnya. Nah, saya tanya gitu, gimana cara kalian nge-sorting kandidat yang bagus atau enggak, misal kandidat ini kalian nggak kenal dan mereka itu nggak punya sertifikat gitu, gimana caranya, saya tanya gitu. Dan rata-rata dari mereka jawabnya ya dari blog atau artikel yang pernah ditulis, karena di artikel itu atau blog yang kita tulis itu nggak pernah bohong gitu, itu nggak pernah bohong. Cara nulis kita itu nunjukin seberapa jauh experience kita. Kalau kalian mau mau coba uji kali itu sejago apa, misal kalian pilih salah satu topik lah, misal ini ya, common attack. Kalian pilih aja salah satu common attack, misal SQL injection. Coba kalian tulis di dalam bentuk blog ya, kalian bisa posting di Medium atau dimanapun. Kalian tulis, sekira-kira kalian bisa ngejelasinnya itu sampai sedetail apa, sampai segampang apa orang ngertinya gitu. Itu akan nunjukin skill kalian sampai mana gitu. Jadi sangat penting tuh kita punya blog atau posting artikel biar kita stand out. Oke, ini yang terakhir ya di outline-nya, gimana cara kita nyari pekerjaan sebagai security engineer dan juga gimana karir development-nya. Oke, yang pertama itu sebelum kita cari kerja, tentu aja kita bikin resume atau CV yang bagus gitu. Nah, CV yang bagus di sini kurang lebih akan ada kayak misal nama kita, description sederhana tentang kita, pendidikan kita, achievement yang kita dapat, atau bahkan sertifikat yang kita punya gitu. Ini sebenarnya sangat-sangat penting ya gitu.
terutama highlight skill atau pengalaman yang relevan dengan posisi gitu. Misal customize your resume di sini maksudnya kita nggak kirim CV atau resume yang general gitu. Kayak misal saya balik lagi ke job yang tadi ya paling awal. Anggaplah kita mau ini mau apply di posisi security engineer di lakusix.com. Kita kan udah tahu nih job description-nya kayak gimana. Nah, kita bikin CV-nya itu sesuai dengan job description ini gitu. Masukin keyword yang ada. Misal kita udah ngerti masalah network security sama infra, ya udah masukin aja, kita bisa setting firewall, kita bisa setting CM, kita bisa setting hits gitu. Jadi biar keywordnya itu masuk gitu, dan recruiternya itu gampang ngefilternya. Makanya sebisa mungkin CV kita itu nggak boleh general. Jadi setiap misal ini kan ada 3 lowongan ya. Lowongan yang ini security engineer di Lakusix itu harus beda juga CV yang kita kirim dengan product security engineer di Mekari gitu. Karena kan job desk-nya di sini beda ya, dan juga bisa jadi requirement-nya di sini beda juga gitu. Jadi ya jangan bikin CV yang general kalau mau di ini ya dipanggil interview. Kurang lebih gitu. Itu maksudnya customize resume atau CV. Nah, di sini highlight achievement kita. Jadi kalau misal di ini di resume atau CV kita sertakan achievement yang kaitannya dengan security engineer. Kayak misal kita dapat bug bounty lah, kita dapat CVE, kita ketemu kita juara di CTF, itu masukin semua gitu. Ini akan sangat penting gitu. Dan yang ketiga di sini ada masalah certification ya. Kaitannya dengan tadi, kalau bisa ya kita harus punya salah satu sertifikat yang dimention tadi gitu. Bisa C atau bisa OSCP. Tapi kalau saya saranin, sebenarnya di Indonesia C itu kayak masih dipandang tinggi banget gitu. Kayaknya C itu oke sih, oke banget gitu. Bahkan yang terakhir ya, ada teman yang baru-baru ini sebenarnya, ada teman saya yang nanya gitu. Dia dapat project security gitu. Nah, teman saya ini punya ini sertifikat OSCP, udah punya OSCP dia. Tapi ternyata oleh kliennya itu dia nggak mau orang yang punya OSCP, maunya orang yang udah punya C gitu. Jadi kan walaupun sebenarnya tingkatan OSCP itu lebih tinggi dibandingkan C, tapi kan kebutuhan orang beda-beda gitu. Makanya kalau di Indonesia C itu masih dianggap paling tinggi. Nggak paling tinggi, tapi kebanyakan orang mikirnya C itu tinggi kastanya dibandingkan sertifikat yang lain. Nah, di sini di resume itu ada keyword dan skill. Sebenarnya ini udah jelasin tadi ya. Jadi kayak misal gini, di job yang tadi misal dia bilang ini ya, kita fokus ke product security engineer. Have experience in programming skill Python Golang. Ya udah tulis aja Python sama Golang gitu di CV kalian. Tapi ya jangan ini ya, maksudnya masukin itu kalau emang kalian beneran bisa dan tanggung jawab gitu. Jadi pasti akan nyantol nih gitu, keyword Python gitu. Terus misal kalian masukin di skill kalian, kalian punya good communication. Nah, ini pasti masuk nih gitu. Kalau dipakein ATS nanti gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pastiin CV-nya itu jangan general gitu. Beda-beda dan lihat keyword di kerjaannya itu. Oke, next. Oke, ini gimana cara ini ya nyari lowongan pekerjaan dan networking. Ya sebenarnya kalau ini ya, kalau posisi IT itu kayaknya banyak banget nggak sih di online. Misal contohnya ada di LinkedIn lah, ada di Tech in Asia, ada Deals juga ya kalau nggak salah, Deals apa ya namanya, deals.com atau apa. Pasti itu banyak gitu lowongan pekerjaan di situ. Kayaknya nggak mungkin nggak banyak, apalagi kaitannya dengan IT gitu. Nah, terus juga di sini ada networking event. Networking event ini bisa jadi kayak kita ke acara gathering, acara komunitas, atau acara yang kaitannya dengan career fair ya gitu. Kalau bisa hadir di situ biar kita tahu sebenarnya perusahaan itu butuhnya apa dan lowongan pekerjaan yang ada itu apa aja gitu. Dan yang ketiga masalah LinkedIn profil. LinkedIn itu bisa dibilang portofolio kita sebenarnya LinkedIn itu, karena di situ ada banyak informasi tentang kita kan.
saya pernah lihat ya orang yang ini ya yang posting di TikTok, dia bilang captionnya itu kalau nggak salah kayak when you take LinkedIn seriously gitu. Terus dia tiba-tiba nunjukin HR yang ini ya kirim tawaran gitu, tawaran pekerjaan. Tapi sebenarnya yang seperti itu nggak ada istimewanya, karena di LinkedIn itu sama orang bisa ini ya mempercantik diri lah dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau kalian punya profil LinkedIn yang bagus, itu kayaknya pasti kalian nggak ngapa-ngapain pun, kalian biarin aja nggak aktif di LinkedIn pun, kayaknya pasti bakalan ada deh recruiter yang ngechat kalian gitu. Jadi pasti LinkedIn profil kalian itu bagus gitu. Yang keempat di sini rekrutmen agency. Jadi rekrutmen agency ini biasanya mereka itu kayak punya ini ya, apa ya sebutnya, kayak misal Glints, kalau di Indonesia kan ada Glints, kayak Glints itu mereka rekrutmen agency. Jadi mereka itu kayak bakalan jadi middleman untuk kita untuk kita bekerja gitu. Tapi saya sendiri nyaranin kayaknya jangan lewat rekrutmen agency kalau misalnya mau ini ya, mau apply kerjaan ya. Kalau bisa lewat ini aja, lewat situs perusahaannya langsung atau lewat networking event gitu. Karena di recruitment agency itu biasanya kayak ada potongan gitu. Misal gaji kita 10 juta nih, 10 juta. Sebenarnya gaji asli kita itu 10 juta, tapi recruitment agency itu akan bilang gaji kita itu aslinya sebenarnya 8 juta gitu. Kadang kayak gitu recruitment agency. Jadi sisanya 2 juta itu akan mereka ambil gitu. Nah, makanya ada baiknya jangan apply kerjaan lewat recruitment agency. Nah, gimana cara kita ini ya, karir kita itu bisa growth atau berkembang gitu. Nah, tentu aja yang pertama ya continuous learning. Kita udah tahu roadmap-nya gimana, kita udah tahu key skill-nya kayak gimana, kita udah tahu knowledge area-nya gimana. Ya kalau kita mau terus ini ya, terus up to date ya harus terus belajar gitu. Karena kan misal teknik hacking kan keluarnya pasti banyak ya. Saat ini misal di jam ini kita di sesi webinar ini bisa jadi ada udah 3 teknik hacking baru yang keluar, makanya kita harus tetap belajar gitu. Yang kedua, cari mentorship ya. Mentorship itu emang ini ya, emang sangat penting gitu, apalagi yang sangat profesional gitu. Di orang-orang siber kayaknya banyak ya ini ya yang bisa mentorship. Kemarin juga katanya ada sesi cyber security fundamental, itu kan bisa juga di situ gitu. Karena kalau kita dapat mentor yang bagus, dia akan ngajarin kita gimana path-nya, kayak misal jadi engineer yang bagus lah, jadi security engineer yang bagus, atau gimana caranya biar kita itu karirnya melesat atau melejit gitu. Dan yang ketiga ada job rotation atau specialization. Job rotation maksudnya di sini misal kita skill-nya ini ya di application security gitu. Ya kalau kita mau berkembang ya mungkin kita cobalah pindah ke yang lain. Misal di application security-nya itu kita hanya fokus ke web misal gitu. Ya kalau kita mau next level ya coba pelajarin yang lain juga. Aplikasi kan nggak hanya berbentuk web ya, ada yang bentuk desktop, ada juga yang bentuknya mobile gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar juga gitu. Dan kalau misal spesialis kita udah di aplikasi, ya coba kita belajar juga spesialis yang lain kayak misal di infra gitu. Jadi kita bakalan dapat banyak insight baru di situ. Kalau kita lakuin rotasi entah di kerjaan kita atau di spesialis kita. Nah, yang terakhir di sini masalah ini ya, masalah kontribut to riset atau publikasi. Ini kalau misalnya kita ini ya punya sebuah riset, kalau bisa itu disubmit ke security conference. Kalau di Indonesia kan misal ada kayak ADC-Conf gitu. Itu kita bisa coba submit di situ, kita presentasiin temuan kita atau riset kita itu kayak gimana gitu. Jadi orang-orang itu bakalan tahu kita, dan juga orang-orang bakalan tahu gitu riset kita itu di mana aja gitu. Jadi dari situ kan kita bisa kolaborasi gitu. Kalau memang ada orang yang risetnya itu sama dengan kita gitu. Oke, ini udah terakhir ya materinya. Mungkin saya serahkan lagi ke moderator gitu untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Rama penyampaiannya yang sangat simpel tapi sangat detail sekali. Saya appreciate.
Saya sampai paham sekali bagaimana role-nya setelah ini ya, Mas. Oke. Eh, Mungkin dari teman-teman langsung saja silakan open mic, dan untuk segmen yang pertama saya membuka penanya. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya silakan di kolom chat atau langsung bisa raise hand memperkenalkan diri, asal provinsi, status kuliah atau bekerja. Dipersilahkan. Oke. Ini di chat ada yang nanya, bentar Iya. pertanyaan apa? Izin bertanya Mas, jadi security engineer itu lebih ke defender atau lebih ke seperti yang full stack ya Mas? Terus apakah termasuk purple team ya? Sama satu lagi, ini lebih dari satu nih. Sama satu lagi, syaratnya kalau mau ke security-nya minimal sudah pernah nge-build cloud seperti apa? Oke. Pertanyaannya bagus ya, dari Febriansa. Oke, sebenarnya kalau security engineer itu lebih ke defender atau lebih ke full stack? Oke. Saya balik lagi ke awal aja tadi ya. Nah, ini ya. Security engineer itu sebenarnya posisi yang sangat generik gitu. Generik itu bisa kemana aja jatuhnya gitu. Tergantung dari perusahaan itu kebutuhannya apa. Bisa jadi security engineer itu ke defender, bisa juga jadi ke offender atau penyerang. Apakah ke purple team? Saya akan bilang iya gitu. Lebih ke purple team sebenarnya. Tapi bisa jadi nggak bakalan ngerjain langsung ke dua-duanya gitu. Karena kayak misal kita ke job ini ya, job description di sini gitu. Nah, sebenarnya job desk yang ada di sini itu bukan kerjaan untuk satu orang. Mungkin kalian belum tahu ya, di sini tuh bukan kerjaan untuk satu orang, ini kerjaan untuk satu tim gitu. Kayak misal kalian spesialisasinya misal ke ini defender gitu. Defender. Ya udah kemungkinan besar kalian akan ditugasin kaitannya dengan defender, misal kayak install ini software untuk monitor sistem, apalah ini segala macam. Bisa jadi kayak gitu gitu. Nggak harus ngehandle semua. Nah, tapi kenapa saya bilang harus gabungan dari beberapa skill? Karena bisa jadi ya kalian nggak bakalan ini dirotasi kerjaannya. Misal saat ini gitu. Misal saat ini di quarter 4 ya, ini quarter 4 kerjaan kalian itu ini nge-build SIEM gitu. Tiba-tiba ternyata kalian udah berhasil nge-build SIEM. Ya mau nggak mau lead kalian atau kebutuhan perusahaan atau kebutuhan bisnisnya itu ternyata mau kalian itu ngelakuin yang lain gitu. Misal tiba-tiba kalian harus disuruh pen test. Ya mau nggak mau di situ kita harus punya skill ofensif dong gitu. Makanya tadi saya bilang skillnya itu kalau bisa gabungan lebih dari satu yang ada di sini gitu. Kalau misal kalian udah punya skill pen test, ya coba kalian explore ke skill yang lain gitu. Misal ke skill network security atau incident response. Karena kita nggak pernah tahu gitu akan ngerjain task yang apa di saat kita jadi security engineer nanti gitu. Makanya saya sekali lagi bilang gitu, kerjaan di security engineer itu jujur aja palu gada gitu. Apalagi kalau timnya kecil ya gitu. Kalau tim kayak misal Gojek ya, kayaknya kalau kayak Gojek, Grab, Tokopedia itu mereka kayaknya banyak banget ya tim security-nya. Bisa jadi misal titelnya itu offensive security, bisa jadi ya emang mereka hanya kerjaan yang kaitannya dengan offensive security, yaitu red team gitu. Tapi kalau timnya kecil gitu, nggak banyak pembagian sub tim kayak gini, itu kalian pasti palu gada, bakal tiba-tiba kalian jadi blue team lah, kalian jadi red team lah gitu. Makanya emang harus bisa purple team lah gitu. Karena waktu itu pas saya interview ya di tempat kerja yang sekarang gitu, saya tanya gini pas interview sama calon atasan saya tanya gini, di tim yang sekarang udah ada nggak ya red teamnya atau offensive security-nya? Nah, terus atasan saya bilang gini, jujur aja kita nggak butuh orang yang salah satunya, kita nggak butuh orang red team, kita nggak butuh orang blue team, kita butuhnya orang yang bisa purple team atau dua-duanya gitu. Tapi ya saat saya kerja ya saya kerja salah satu aja gitu, nggak dua-duanya. Nah, tapi ada di kondisi tertentu saya harus ngehandle dua kerjaan tersebut, tapi nggak secara bersamaan gitu, ganti-gantian. Ini pertanyaan selanjutnya, syaratnya kalau mau ke security-nya minimal sudah pernah nge-build cloud seperti apa? Sebenarnya nggak ada persyaratan ya. Kalau kita fokus ke
ke ini, misal ke infra security, ya setidaknya kita emang harus ngerti konsep cloud computing itu seperti apa. Di AWS itu saya ini ya, limit aja ke AWS ya. Misal AWS itu sebenarnya apa aja sih service yang umum gitu. Service yang umum untuk nge-deploy aplikasi. Ya itu harus kita tahu semua gitu. Misal di AWS ada EC2. EC2 itu ya sebenarnya VPS. Ada juga S3. S3 itu storage, kurang lebih kayak gitu. Nah, cakupan teknologinya nggak harus bisa ngebuild sesuatu. Setidaknya kita ngerti konsep cloud computing gimana, ngerti konsep networking kayak gimana gitu, dan ngerti security aspek di cloud itu sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Nggak ada spesifik sih yang harus bisa dibuild apa gitu. Tapi kalau kita bisa ngebuild sesuatu, ya berarti kita secara nggak langsung bisa ngebaca ini ya arsitektur diagram. Kurang lebih gitu. Ini Baik, lanjut aja, langsung lanjut aja. ini karena dari YouTube masih ada, Mas. Ini saya bacakan pertanyaan yang pertama, Mas ya. Oke, oke. Ini mau tanya, untuk top leaderboard di salah satu platform belajar cyber, masukin nggak nih dalam resume atau CV? Seperti itu, Mas. Pertanyaan pertama dari platform YouTube. Karena ini teman-teman tadi sempat panik, jadi karena partisipannya ini hanya dibatasi sampai 100, jadi kita beralih ke YouTube seperti itu, Mas. Oke, oke. Leader, misal kita ini ya, dapat achievement kita peringkat 1 di salah satu leaderboard, masukin aja gitu. Itu kan masuknya di certificate and award gitu. Itu masukin aja gitu. Bahkan mungkin hal yang menurut kita sepele itu sebenarnya nggak sepele gitu. Itu kan misal dari sudut pandang penanya itu dapat peringkat pertama di leaderboard itu bisa jadi hal yang sepele, tapi bagi orang yang ini recruiter atau HRD bisa jadi sesuatu yang wah banget gitu. Tujuh. Jadi saran saya masukin aja gitu, masukin aja. Karena nggak penting pendapat kita, yang penting kan pendapat orang ya. Maksudnya ini pendapat orang atau recruiternya gitu. Sudut Iya, pandang mereka yang penting. oke. Untuk yang kedua nih, Mas. Mau tanya nih, Mas. Saya udah mulai belajar pentest dari setahun, tapi masih bingung. Kayak attack-nya harus pakai skill apa dulu. Seperti itu. Untuk ini mungkin kebingungan ya. Untuk sebenarnya dia ragu sudah belajar pentest, tetapi kok pengetahuannya mungkin belum sampai ke dunia industri seperti itu, Mas. Jadi masih ragu untuk rise up di LinkedIn mungkin atau di dunia keamanan siber yang sesungguhnya seperti itu, Mas. Oke. Kalau masalah raguin skill, itu mungkin jatuhnya kayak imposter syndrome gak sih gitu. Jadi sebenarnya kita itu jago gitu, tapi karena kita takut, jadi kita nganggap diri kita itu nggak terlalu jago. Nah, sebenarnya ini yang mau saya kasih tahu ya. Sebenarnya kalau di dunia kerja ini pengalaman pribadi aja ya, pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman saya yang saya tanyain. Yang paling sulit di dunia kerja itu sebenarnya cuma interviewnya doang. Ini jujur aja, proses interviewnya doang. Kerjaan aslinya itu gampang gitu. Kerjaan asli itu gampang. Interviewnya itu misal kita ngeluarin skill kita misal dari 1 sampai 10 itu mungkin 9 ke 10 gitu. Karena pertanyaan yang masuk pasti berbagai macam dan unik-unik kasusnya. Tapi pekerjaan aslinya itu bisa jadi kita nggak butuh skill yang 9 atau 10, bisa jadi cuma 5 doang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena saat kita kerja itu kita ngikutin standar industri gitu, bukan ngikutin standar kita gitu. Misal anggap aja standar skill kita segini nih, tapi industri butuhnya cuma segini gitu. Ya itu kita sebenarnya skill ini nggak kepake, yang jago banget ini nggak kepake di industri, karena kita harus nyesuaiin. Ya ini segini doang gitu sebenarnya, nggak perlu segini gitu. Ekspektasi kita segini, tapi ekspektasi industri cuma segini, ya udah gitu doang gitu, nggak perlu jago-jago amat gitu. Iya, Nah, tapi iya. kalau misalnya kaitannya dengan stack, belajar etek segala macam ya, itu bisa coba ini ya, bisa coba ke mana sih yang tadi, bisa jadi ini, bisa belajar di CTF gitu. TTF, ya. Iya, bisa CTF atau masuk ke ini ya, cari mentor yang bagus yang bisa pandu pandu kalian gitu. Oke. Dari YouTube baru 2, Mas. Seperti itu. Jadi di kolom chat ini izin bertanya dari Rido.
selain laptop apa aja alat hardware tambahan yang dibutuhkan menjadi security engineer? Nah, mungkin ini juga kebingungan ini masuknya dari mana, network atau yang tadi kan banyak sekali Mas. Jadi Mas Rido mungkin kebingungan ini. Kalau saya sih sejauh ini saya nggak pakai selain laptop ya, cuma laptop doang sih. Sejauh ini ya, gear saya cuma laptop doang gitu. Ya karena Laptop. kalau misal kita balik lagi ke Oke, yang oke. yang tadi yang banyak ini, ya ini sebenarnya lewatnya ya laptop semua gitu. Ya kalau kalian bisa pakai HP atau apa yang lain ya nggak masalah gitu. Tapi gearnya ya laptop doang sejauh ini. Iya, yang utama laptop seperti itu Mas ya. Iya, Jadi tidak usah beli hardware yang macam-macam atau yang neko-neko seperti itu. iya. Ntar mau beli ini hardware spek gaming, katanya biar rajin belajar. Alasan mahasiswa Mas biasanya Mas untuk nge-game gitu. Aduh. Oke, dari mungkin saya pilih ya ini. Waduh, ini lebih dari 3 penanya ini kelihatannya. Nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa. Oke. Dari Maldesa, SMK Tiara Nusa. Izin bertanya Mas, kalau buat pemula memulai cybersecurity engineer kira-kira sertifikat pertama. Nah, sertifikat pertama atau rekomendasi sertifikat yang dari Mas Rahma ini apa gitu? Oke, Rekomendasi. ini saran yang sifatnya subjektif ya dari saya. Kalau misal saya disuruh pilih salah satu sertifikat ini, tentu aja saya bakalan pilih OSCP gitu. Sertifikatnya OSCP kalau emang ini ya recommended banget. Karena OSCP itu kayak bisa apa ya nge-bypass proses gitu. Karena emang udah diakuin. Nah, tapi kalau misalnya OSCP ini terlalu mahal ya, karena OSCP itu harganya kayak 20 jutaan lebih. Nah, saya sebenarnya nyaranin C gitu. C gitu. Ya kalau Nah, nggak OCP ya C gitu untuk sertifikat pertama. Ini saran ini ya subjektif pribadi saya sesuai pengalaman gitu. Karena saya selalu ditanya C atau enggak OSCP saat ini interview atau saat temu klien untuk project security ya gitu. Itu sih. oke. Oh ya Mas, saya ingin bertanya juga nih, selain dari partisipan ya, eh, sebenarnya skill CTF ini sangat berguna di dunia, tentunya sangat berguna ya di ketika kita melamar kerja, interview dan lain sebagainya. Tapi dengan CTF ini, apakah menjamin kita akan diterima kerja seperti itu di dunia atau di perusahaan manapun seperti itu? Oke. Sebenarnya kalau pertanyaannya menjamin atau enggak, tentu aja saya akan jawab enggak gitu. Karena ada banyak variabel kan yang nentuin kita itu qualify atau enggak gitu Hmm, untuk nerima apa untuk diterima. Misal mana ya tadi? Kayak misal gini, ini menurut saya urutannya ya. Kalau misal saya juga kan kadang ini ya nge-review CV orang kalau misal ada yang apply di tempat saya kerja. Nah, hal yang pertama saya lakuin tuh kayak gini. Kalau misal dia nggak punya pengalaman, nol pengalaman ya, saya akan lihat dulu dia main CTF atau enggak gitu. Nah, kalau dia main CTF ya berarti secara nggak langsung dia udah ngelatih semua nih skill dia yang ada gitu. Apalagi kalau CTF yang dia ikutin itu bukan CTF yang abal-abal gitu, tapi CTF yang reputable yang soalnya emang terbukti susah gitu dan dia biasanya nyelesain. Itu sebenarnya secara nggak langsung kalau dari sudut pandang saya itu kayak bisa nge-bypass. Kayaknya saya nggak perlu sertifikat deh untuk masuk itu gitu. Itu kalau saya nge-review ya gitu. Karena saya juga backgroundnya dari CTF gitu. Saya main CTF lama dan juga ya saya banyak dapat ilmu di CTF gitu. mulainya dari mana Mas? Binary exploitation atau dari kriptografi? Kalau CTF? Kalau saya pribadi itu mulainya dari ini di web hacking. Oh, web hacking. Oke, Sampai jadi sekarang pun kayaknya spesialisasi saya di web hacking kalau CTF gitu. oke. Dari mancanegara ikut apa nih, Mas? Saya mainnya CTF itu kan dari 2017 ya. Wah, 2017 itu sampai 2020. Nah, setelah itu saya udah jarang tuh ikut CTF lagi. Tapi kalau yang baru-baru ini palingan saya ikut kayak cloud security CTF kayak misal dari DevCon, terus dari B-Side San Francisco gitu. Tapi saya udah nggak aktif Oke. sebenarnya main CTF.
Oke, oke. Tapi dengan CTF itu kan membangun skill-skill yang lain gitu ya, masih memperkuat gitu ya. Iya, iya. Keren, keren. Soalnya ibaratkan gini, CTF itu kan isinya latihan ya. Kayak misal kita ini mau belajar boxing atau tinju. Kira-kira kita itu harus lebih banyak sparring atau lebih banyak latihan sendiri gitu. Kalau kita mau jago gitu. Ya, ya. Ya gitu, gitu. CTF itu ibaratnya sparring gitu. Sparringnya tiap hari karena kan ngerjain challenge, ngerjain challenge, ngerjain challenge gitu. Kurang lebih gitu. Betul, betul. Keren, 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 keren. Karena kan kemarin kan sempat ada isu ya Mas ya, terkait CTF ini memang sulit sekali untuk dipelajari, terkait cryptography, binary exploitation, kemudian web hacking. Jadi teman-teman di kampus saya tuh kayak, wah ini kok terasa menantang gitu dari CTF sendiri gitu. Sempat kebingungan juga sih kemarin gitu. Tapi dengan ini ya baguslah terjawab seperti itu dari Mas Rama. Oke, seperti itu. Dan saya rasa Mas Rama bisa menyampaikan ya Mas ya. Sebenarnya pengalaman di dunia industri ini berapa tahun dan Kalau di dunia ini ya campuran ya. Saya kan pernah kerja juga sebagai software engineer di security-nya sama apa sorry malah belibet software engineer sama security engineer. In total itu kayak 5 tahunan. Kalau di industri ya, industri di profesional ya di sini maksudnya. lima lima Iya tahun lima, lah Mas ya. ya 5 tahunan. Kayak software engineer itu kayak 1 tahunan gitu. Sisanya 4 tahun itu security engineer. Keren, keren. Ya, ya, ya. Oke. Dari teman-teman silakan bertanya. Eh, Silakan raise hand mungkin. Yang tadi raise hand bisa raise hand ya kembali. Ini kayaknya banyak pertanyaan di chat. Ini mau saya jawab satu-satu aja atau gimana? Tidak apa Mas, silakan dipilih. Oke, ini kita pakai konsep FIFO aja ya, first in, first out. Iya, tidak Jadi apa Mas. di Silakan, sini yang silakan. paling atas Alif Mustaqim. Izin nanya Mas, langkah pertama untuk jadi security tanpa pengalaman gimana? Cara jadi seorang security engineer tanpa pengalaman. Kalau mau jadi security engineer yang tanpa pengalaman, tentu aja ini kita apply ke perusahaan gitu. Apply ke ini ya, perusahaan yang buka lowongan security engineer. Saya cuman itu stepnya gitu. Kalau kita mau jadi security engineer. Karena kan kita nggak bisa self claim ya gitu. Misal kita bisa pentest atau apa lagi, terus kita bilang kita seorang security engineer, kan kita belum kerja sebagai security engineer gitu loh. Ya apply kerjaan gitu kalau emang mau jadi security engineer. Ya tapi skillnya harus kita ini ya, harus kita pelajarin dulu gitu. Yang key skill tadi yang di slide berapa ya, slide kedua gitu. Jadi setidaknya salah satu dari ini kita harus kuasain dulu gitu. Baru ntar kita apply kerjaannya sebagai security engineer. Pertanyaan yang lain lagi Mas Heri. Mas yang bertanya, saya pengen belajar security engineer untuk pemula banget yang belum paham apa-apa, bisa mulai dari mana ya, belajar apa? Oke, saya jujur aja kalau ada pertanyaan seperti ini, saya nggak berani, nggak mau bilang mau mulai dari mana atau belajar topik apa. Yang hal pertama yang paling ini ya, yang kita lakuin itu coba muhasabah dulu deh diri kita itu, supaya kita itu mau fokusnya kemana gitu. Itu dulu aja sih gitu. Sebelum kita mulai asal belajar, apa kita mau fokusnya ke misal ke network security, ke pentest, incident response atau apa gitu. Saya mulai dari situ dulu gitu. Nah, setelah mulai dari situ cari tahu sebenarnya misal anggap aja misal kita mau jadi pen tester atau penetration test gitu. Ya udah cari tahu aja skill yang dibutuhin untuk pen test itu apa aja sih. Pasti kan ketemu semua tuh di situ. Entah kita harus bisa OWASP top 10 lah, entah kita harus apalah segala macam, harus bisa tool bullshit atau apa gitu. Dimulai dari situ dulu gitu. Tentuin kita itu mau fokusnya kemana dulu dan mau kemana. Itu kayaknya lebih penting dibandingkan harus mulai dari mana gitu. Itu ya. Selanjutnya Samsung. Ini nama HP. Izin nanya Kak, security itu apakah harus belajar attack biar tahu cara defender? Karena takutnya kebablasan jadi cracker di Squid. Satu lagi, boleh minta kontak narasumber ingin cari mentor.
Oke, sekali lagi saya jelasin ya. Di security engineer itu posisi yang dibilang sangat generik ya. Kalian bisa aja jadi defender, kalian bisa aja jadi attacker gitu. Jadi tergantung pembagian kerja kalian saat kalian udah join di tempat itu gitu. Karena ada teman saya gitu, dia join di salah satu perusahaan ini ya, perusahaan Indonesia. Di job desk-nya itu pekerjaannya attacker semua atau red team gitu. Tapi ternyata pas dia join ya dia ngurusin masalah SOC gitu. Itu kan dua hal yang ini ya berseberangan gitu. Jadi dia jadi defender bukan jadi attacker. Gitu ya. Kontak narasumber. Ini bisa hubungin saya di sini aja. IG saya ini ya mf.akbar.dev, linkin saya ini mf_akbar gitu. Kalau emang mau coba kontak saya. Untuk karir pertama Mas Rama sebelum jadi seperti apa Mas? Ini pertanyaannya M. Fahrudin. Untuk karir pertama Mas Rama sebelum menjadi seperti sekarang sebagai apa Mas? Mungkin bisa jadi pencerahan buat rekan-rekan yang menuju security engineer. Karir pertama saya itu sebagai security engineer juga sebenarnya gitu. Jadi waktu itu sebenarnya awal-awal kayak misal 2017 ya, kayak misal 2017. Saat itu bug bounty di 2017 itu belum hype seingat saya. Dan waktu itu saya aktif tuh main bug bounty di tahun 2017 itu. Dan saat itu saya berhasil kayak apa ya? Masuklah dapat RCI di salah satu perusahaan dan di situ saya langsung ditawarin aja kerja gitu. Posisi pertama ya security engineer langsung gitu. Singkatnya begitu ya. Dan setelah security engineer saya bosan karena kerjaannya gampang dan monoton, ya udah saya coba ke software engineer. Dan setelah saya kerja sebagai software engineer, saya ngerasa capek banget gitu jadi software engineer karena apa ya, software engineer itu kayak nggak ada habisnya isunya, entah dikejar klien, dikejar untuk demo gitu. Jadi kalau misal kalian jadi security engineer, cobalah ngertiin developer gitu, karena kalian tuh belum pernah jadi ini developer gitu. Kerjaan mereka itu banyak gitu. Saya udah pernah coba dua-dua posisi, security engineer sama software engineer gitu. Jadi kalau bisa misal developer ini ya nggak mau nge-patch atau apa ya, coba tanya dulu alasannya nggak mau nge-patch itu karena apa gitu. Karena bisa jadi kerjaan dia banyak juga. Gitu ya. Ini kayaknya banyak nih. Ini cara harus jawab satu-satu atau gimana, Mas? Dua pertanyaan lagi gimana Mas? Masih kuat nggak? Boleh, boleh. Karena kelihatannya nih antusias teman-teman sangat besar sekali di YouTube maupun di chat Zoom ini. Oke, ini saya pilih random aja ya. Iya, silakan. Ini dari MS22. Izin bertanya Kak, untuk pendidikan tingkat lanjut atau S1 yang harus ditempuh untuk menjadi cybersecurity engineer biasanya memilih jurusan computer science atau langsung ke cybersecurity ya Kak? Terima kasih. Oke, untuk jenjang pendidikan sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada tuntutan khusus. Tapi kalau misalnya di sini dispesifikin computer science atau cyber security, jujur aja kalau saya disuruh pilih antara computer science sama cyber security, saya akan pilih computer science sebenarnya. Kenapa? Karena di computer science itu bakalan benar pelajarin gitu masalah teori tentang komputer gitu. Ini kalau hanya kalian tertarik beneran belajar masalah teori ya gitu, saya akan nyaranin kalian masuk ke computer science aja dibandingkan ke cyber security gitu. Karena jujur aja banyak teman saya yang skillnya itu kayak apa ya, udah tingkat dewa lah gitu, kayak udah bukan tingkat bumi lagi, udah tingkat antar planet skillnya. Nah itu mereka rata-rata backgroundnya dari computer science gitu, bukan dari cyber security gitu. Nah tapi kalau kalian emang mau gampang dan nggak terlalu mau ributin masalah teori tentang komputer, ya udah masuk aja di jurusan cyber security langsung gitu ya. Gitu ya, MS22 gitu. Satu lagi berarti ya. Saya pilih yang mana ya? Yang ini aja deh kayaknya ya. Erdiansa. Erdiansa nanya, CTF tuh berbayar Mas? Baru tahu juga. CTF itu gratis. Jawaban singkatnya gratis gitu. Kalian bisa coba karena sebenarnya CTF itu ada beberapa jenis ya. Ada yang sifatnya aplikasi, ada juga yang sifatnya VM atau bot turut. Yang bot turut itu kita ngehack ini ya satu jaringan gitu. Kayak misal
CTF yang sifatnya baut turut itu kayak misal hack the box, try hack me, apa aja ya platform, pokoknya kayak gitulah. Terus kalau yang sifatnya aplikasi itu biasanya nggak jauh-jauh dari code review sebenarnya. Code review atau kayak tadi kayak misal ada kriptografi lah, ada pawning, ada binary exploit, itu bisa cari di ctftime.org. Di sana biasanya kompetisi internasional yang ada ya gitu. Gitu ya dia saya. Itu gratis, jawab singkatnya gratis gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas untuk jawabannya yang keren banget dan sangat menginspirasi. Terasa Mas Akbar setelah ini jadi mentor saya ini. Oke, baik guys. Tadi udah dijelaskan tentang role, roadmap, certification, soft skill, portfolio, dan job research. Jadi teman-teman bisa mengulang kalau tidak paham, bisa mengulang di YouTube nanti di Orang Siber ya, di channel Orang Siber Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih Mas Rama tentang penjelasannya yang sangat-sangat detail. Saya cukup terinspirasi dan teman-teman saya harap seperti itu juga. Oke. Sekarang masuk sesi mungkin foto ya, mungkin bisa langsung foto. Mbak Sofia mungkin bisa membantu. Halo, Mbak Sofia. Iya, di sini Kak. Silakan teman-teman on Ya, cam. silakan teman-teman on cam. Oke. Gimana Kak Willem? Ini udah bisa di Udah banyak belum, selesai? Mbak? Apa? Belum ya? Belum. Oke, oke. Oke, dari Sudah. saya. Oke. Bisa, silakan, Mbak. Udah bisa. Gimana ya? Sudah. Ada 2 slide di saya. Oke. Saya hitungin dulu untuk bentar, untuk slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sebentar disimpan. Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, Oke, sudah. Apa mau foto lagi, Kak? Silakan. Oh, mungkin gaya bebas Iya. mungkin Oh ya, supaya gaya enggak. bebas. Satu lagi yuk, gaya bebas. Oke. Oke, slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Sudah. Baik. Terima kasih Mbak Sofia Sama-sama. sudah membantu. Oke, Mas Raba, sekali lagi terima kasih. Kami dari Orang Siber Indonesia sangat mengapresiasi segala kesediaannya dalam menjadi narasumber di webinar Security Engineer pada Jumat 13 Oktober 2023 ini. Baik, untuk rangkaian acara webinar Security Engineer di hari ini telah selesai. Semoga yang disampaikan Mas Rama Akbar terkait oleh pemateri hari ini selalu bermanfaat dan berguna bagi kita semua sebagai cybersecurity enthusiast yang nantinya mungkin akan
langsung terjun ya di dunia industri seperti itu, di keamanan siber. Oke, sekian, terima kasih saya ucapkan lagi kepada Mas Rama dan hadirin serta partisipan maupun baik di YouTube maupun di Zoom ini. Terima kasih telah antusias mengikuti webinar Security Engineer ini. Terima kasih. Silakan. Thank you semuanya. Bye. Bisa live. Oke. Terima kasih semuanya yang udah Terima kasih. join. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mbak Sofia udah bantu. Sama, Iya. Kak. Ini backgroundnya ini sih kayak apa? Makanya nggak saya pakai. Nanti wajah saya nanti biru. Jadi nggak mendukung kelihatannya. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Hari ini banyak banget yang join. Keren sih, keren parah Keren, sih. keren. Sampai harus beberapa di live streaming. Saya sempat panik sih Mbak. Iya. Oh iya, untuk link absensi. Nanti di grup mungkin. Iya, nanti di Di grup grup nanti di share mungkin semuanya dapat sertifikat. Nanti dikabar-kabarin lah di grup. ya oke. Stop record ya Mbak mungkin bisa. Nggak bisa, Kak. Oh dari Mas Nanda. Iya. Oh iya oke. Siap. Gimana, Kak? Kak Nandanya tadi nggak Ada. ngisi. Ada. Ada. Nanti untuk absensi di grup ya. Setelah ini akan segera di share. Siap Mas Rido Gilang. Terima kasih Mas. Kak Willem, ini kayaknya Kak Nandanya nggak ada, Kak. Oke. Iya, Kak Willem yang jadi host. Oh iya.